Perjalanan dari Purwokerto menuju ke Jember kini lebih nyaman dengan kereta kelas ekonomi terbaru, Ekonomi New Generation. Halo semuanya, kali ini saya nyobain perjalanan perdana naik kereta api Logawa secara full trip selama 13 jam dari Purwokerto ke Jember menggunakan rangkaian terbaru. Terhitung mulai tanggal 18 September kemarin, kereta api Logawa telah resmi berganti ke rangkaian baru, rangkaian ekonomi stainless steel New Generation dari PT Inka dengan kapasitas 72 tempat duduk. Dan sebelumnya untuk kereta api Logawa ini menggunakan dua layanan kelas ekonomi dengan kapasitas 106 tempat duduk dan kelas bisnis. Dengan harga tiket sekitar 290 ribuan, kita bisa merasakan naik kereta ekonomi yang selayaknya rasa eksekutif, kursi menghadap searah laju kereta semua, anti adu dengkul dan anti capek. Apakah benar dengan harga segitu worth it untuk dicobain? Tonton terus videonya sampai habis. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari saya udah berada di stasiun Purwokerto. Dan sekarang pagi banget sekitar jam 5. Ini saya akan melakukan perjalanan dengan naik kereta api yang baru saja berganti ke rangkaian baru. Kereta api Logawa dengan kelas barunya, kelas ekonomi New Generation. Perjalanan perdana dari stasiun Purwokerto menuju ke arah Jember secara full trip. Wah, menarik ini teman-teman. Gimana perjalanan kali ini? Perdana naik kereta api Logawa menggunakan ekonomi stainless steel New Generation. Perdana full trip. Simak terus sampai habis. Nah, saat ini saya berada di stasiun Purwokerto yang baru ya, atau yang atas. Jadi untuk stasiun Purwokerto saat ini udah dialihkan ke pintu yang baru. Ini melewati seperti skybridge ya. Jadi semua akses untuk masuk ke dalam stasiun dipindah ke sini. Dan di sini lebih enak sih teman-teman. Fasilitasnya lebih lengkap, lebih terjangkau gitulah. Terus di sini ada mesin cetak tiket. Di sebelah sana ada gerai untuk menjual oleh-oleh dan makanan. Ada loket di sebelah sana. Sebelum berangkat kita akan cetak tiket terlebih dahulu. Yuk. Oke, ini dia tiket saya. Kereta api Logawa dengan nomor 212 keberangkatan dari Purwokerto pada pukul 5.30. Tiba di Jember 18:35. Sekitar 13 jam perjalanan. Yuk kita langsung masuk. Dan ini kalau mau check-in ada dua metode di stasiun Purwokerto ini. Purwokerto udah melayani face recognition ya. Jadi ini bisa langsung teman-teman. Bismillah. Kita langsung turun. Jadi saat ini saya udah masuk ke peron dan baru saja melakukan check-in dan boarding. Dan ini dia suasana stasiun Purwokerto. Jalur 2 ada kereta api parcel yang membawa luar dinas kereta eksekutif. Dan kereta api yang akan kita naiki, kereta api Logawa, telah tersedia di jalur 2 stasiun Purwokerto. Jadi kita langsung menuju ke jalur 1 ya, jalur 1 stasiun Purwokerto. Ini dia rangkaian kereta api Logawa New Generation teman-teman. Hari ini perdana menggunakan rangkaian ini ya. Excited banget bisa nyobain. Dan pada perjalanan kali ini saya naik di kereta ekonomi 8. Ini dia paling belakang. Wih, keren coy. Kita masuk lewat depan aja. Untuk tampilan eksteriornya seperti ini. Udah ada penomporannya, elektrik semua. Yuk, nah, enaknya ini udah otomatis teman-teman. Kita mencet. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini bener-bener fresh baunya. Fresh dari pabrik. Saya duduk di kursi nomor 12A. Ini full jendela sih. Mantap. Ralat ding, saya duduk di 8A. Saya lupa. Haha. Tapi tetap full kaca. Sebelah kiri pula. Ini ya. Yuk kita taruh dulu tasnya. Sekarang kita berjalan ke arah depan. Jadi untuk kereta api Logawa dalam perjalanannya ini membawa 8 kereta kelas ekonomi
New Generation, satu kereta makan dan satu kereta pembangkit yang ada di rangkaian yang paling belakang. Ini kita lihat dulu rangkaian yang depan. Oke, ini dia lokomotif kereta api Logawa hari ini. Perdana dari Purwokerto menuju ke arah Jember. Lokomotifnya Lok CC 201 7713 milik tipe Sidotopo. Ini ada hiasannya, hiasan bunga sama banner kecil dari Spur Limo ya. Dan pemandangan Purwokerto pada pagi hari ini, wah, masya Allah banget. Ini kelihatan Gunung Slamet teman-teman. Ini udah menjelang terang ya, jadi udah mulai kelihatan. Dan ini dia armada kereta api Logawa saat ini berganti ke ekonomi stainless steel New Gen. Ini saya nggak ambil kereta yang paling belakang. Kereta salah satunya ini menggunakan nomor K3 02432 kereta ekonomi. Ditarik lokomotif pertama berdinas tahun 2024, urutan ke-32, dan jelas ini milik Depo Purwokerto. Ini merupakan transit ke-13 kalau nggak salah ya, dari PT Inka, transit New Generation full class ekonomi. Tepat pukul 5.30 kereta api Logawa berangkat dari stasiun Purwokerto sebagai stasiun awal. Semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali. Bismillahirrahmanirrahim, Mencari. Oke, baru saja kereta api Logawa berangkat dari stasiun Purwokerto tepat pada pukul 5:30 dan perjalanan kali ini akan kita tempuh dalam waktu 13 jam lewat 10 menit dan dijadwalkan tiba di tujuan akhir stasiun Jember pada pukul 18:40. Perjalanan kali ini excited banget karena ini merupakan perjalanan perdana kereta api Logawa menggunakan rangkaian ekonomi stainless steel New Generation dari yang sebelumnya rangkaian ekonomi tegak 106 tempat duduk dan kelas bisnis. Ini di ekonomi 8 rame teman-teman, ada Mas Alam, Mas Garda, Mas Aldian, terus Mas Nathan, Mas Hikari, Mas Laude juga. Dan seperti ini penampilan kereta ekonomi New Generation yang stainless steel. Ini terdiri dari 72 tempat duduk, konfigurasi 2 dan 2, dan enaknya ini semua menghadap ke depan. Beda dengan yang sebelumnya, ekonomi 106 yang tegak dan berhadapan-hadapan, itu nggak enak banget. Ini legroomnya juga lebih luas.
Mbak E salting Mbak E. Dadah. Balapan ternyata masih Kroya sama sekali. Ibu sungai dan anak sungai. Anjir, gila. Orang utara gak sih? Tuh. Dadah. Ya, agak new generation. Ya, duduk dekat. Lepas ini ada yang komen, Min kapan Serayu ganti new generation? Ini besok. Bagus sekali 3 kereta coy. Tiba di stasiun Kroya Percabangan, pertemuan jalur dari arah Bandung dan Cilacap. Wah, tadi pas sebelum masuk Kroya kita balapan, bener-bener keren, masya Allah. Kita balapan sama kereta api Serayu yang baru saja tiba dari Jakarta. Yang baru berangkat ini kereta api Ketel menuju ke arah Tegal sepertinya ya. Kalau nggak Maus. Nah, hari ini ramai teman-teman penumpang kereta api Logawa. Kebanyakan dari orang KAI sama undangan ya. Ketel berangkat ya. Jalur berapa ini? Jalur 2 rangkaian kereta api Serayu dari Pasar Senen, Bandung, Kiara Condong menuju ke arah Purwokerto. Wah, keren balapan coy. Nah, ini rame-rame tripnya, ada Mas Aldian, Mas Nathan, Mas Alam, ini Mas Faiz, terus Mas Dimas, ini Mas Farizal, ini Mas Bana. Oh, kabeh wis di absen. Jo, keren balapan oleh ora? Balapan enggak. Wah, man. Ini kita berangkat deh. Ya, yuk. Ya, berangkat nih. Berangkat dari stasiun Kroya pada pukul 5.58. Tadi kita habis balapan sama Serayu. Wah, keren. Ya, ini kereta yang baru. Ini Logawa ya. Entah ya. Nantinya akan Logawa yang lama Tiba di stasiun Sumpiyuh. Perjalanan Logawa dari arah Purwokerto ini banyak berhentinya di sekitar area daerah operasi 5 Purwokerto. Ya karena emang keretanya 25. Berarti cuman sebentar doang sih teman-teman. Dan ini waduh, mataharinya nyentrong banget ya ke arah timur. Jadi kalau ketutup ketinggalan ya. Nah, rombongan coy. Ya naik Joglo Semarkerto. Kak nutut kereta ini nggak keburu. Ini Mas Laut ya tadi menghilang tadi ke depan. Oh iya. Ayo wes kembali ke belakang ke habitat. Di ekonomi 8 Singasana. Hati-hati, Pin. Di Ayo. Ruang krunya pindah ke pembangkit. Oh gitu. Oh iya. Berangkat dari stasiun Sumpiyuh 6:12. Saat ini kereta api Logawa berjalan langsung di stasiun Ijo dan
Setelah ini kita akan masuk melewati terowongan hijau. Kita lihat tadi habis toilet, sekarang kita di dalam kabin. Terowongan coy. Berarti di stasiun Gombong 6:27. Di Daop 5 emang ngecer. Udah berhenti di Sumpiu, Kroya, Gombong, terus sampai timur rata-rata berhenti semua teman-teman. Ini persiapan berangkat dari stasiun Gombong. Wah, silau banget ini. Yuk kita langsung masuk aja. 6:30 berangkat dari stasiun Gombong. Pemberhentian ngecer di Daop 5. Berapa ya? Ketiga ya? Stasiun Karanganyar. Jadi ini benar-benar ngecer ya. 6:39 berhenti lagi setelah stasiun Gombong. Ini berhenti di stasiun Karanganyar. Wah, ini berhenti sebentar dan langsung berangkat. Jadi kita langsung masuk aja. Ya, langsung. Kita berhenti di stasiun Karanganyar. Habis ini berhenti di mana, Mas? Kutawinangun. Kebumen. Karanganyar, Kebumen, Kutawinangun, baru Kutarjo. Banyak betul lah. Ya wes lah. Oke, ini kereta api Logawa baru saja berangkat dari stasiun Karanganyar. Berhentinya banyak banget dan kita belum nge-review fasilitas yang ada di kereta Logawa New Generation. Nah, untuk kereta ekonominya ini menggunakan kereta ekonomi dengan kapasitas 72 tempat duduk dan untuk konfigurasinya 2 dan 2 serta untuk tempat duduknya ini menghadap ke depan semuanya. Untuk legroom atau ruang kakinya seperti ini dan fasilitas yang kita dapatkan ini ada kantong, ada kresek buat naruh sampah. Terus di sini ada colokan power outlet universal punya. Terus di sini nggak ada meja ya. Jadi gantinya ini ada tatakan atau ruang yang lebih lebar di sebelah jendela. Ini jendelanya sebelah kiri nih teman-teman dan ini gordennya. Ada cup stock buat naruh jaket atau tas. Terus ada reclining juga dan di tengah ini ada charger USB Type A sama Type C. Kalau ekonomi cuman ada satu ya, ada 2. Ini armrest buat kalau tangannya pegel ya. Nah, sekarang kita coba ini ya. Reclining. Kita udah nge-review fasilitas yang ada di kursi ini. Jadi apa yang kita dapatkan dan untuk penampakan lebih jelasnya seperti ini teman-teman untuk legroom atau ruang yang kita dapatkan pas naik kereta ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kaki diselonjorkan dan apabila kursinya direbahkan, ini seperti ini. Oke, agak naik dikit. Oke, agak seret ya. Masih baru. Wes. Nah, ini udah mentok ini. Lumayan sih. Mantap kalau ditegakin kayak gini. Agak seret sih, tapi udah mantap punya. Dan di atas ini ada rak bagasi buat naruh barang. Udah sih, itu aja. Ya, selebihnya enak sih. Dan kursinya ini bisa diputar teman-teman. Nggak kita putar ya, ntar aja. Dan di depan ini ada panel informasi, nama kondektur, stasiun pemberhentian, jamnya jam berapa. Ini ada panel kecepatan, suhu, posisi kereta, sama toilet, sama nomor kursi. Jadi gitu. Kita berada di kereta ekonomi 8 K302427. Oke, seperti ini bagian bordes kereta New Generation. Ini berjalan di kecepatan 90 dan ini untuk toiletnya ada 2. Toilet pria yang pintunya warna biru, untuk toilet wanita yang pintunya warna pink. Kurang lebih sama lah ya. Yang pria kayak gini, ini ada kloset, ada wastafel, jet flush, terus tempat tisu, tempat sampah. Flashnya juga berfungsi dengan baik. Pegangan, ada pengharum ruangan, sabun. Enaknya kalau New Generation ada ini, kedua set buat cuci kaki. Ini enak banget kalau buat wudhu teman-teman. Wah, ini toiletnya bersih dan wangi. Dan untuk toilet wanita ada di sebelah sini. Nah, kurang lebih sama, ada tempat buat naruh bayi ya, buat popok.
Itu aja sih. Dan untuk new generation ini semuanya udah menggunakan pintu elektrik ya teman-teman ya. Jadi tinggal di main pencet-pencet doang. Nah, dan ini menggunakan sambungan akordeon teman-teman. Nah, ini kalau hujan enak, airnya nggak masuk dan meredam kebisingan ya. Oke. Dilok iki. Oh iya dah. Iya, dilok. Ini berarti di stasiun Kebumen. Wah, ngecer banyak. Nah. Oke. Stasiun Kebumen berhenti pada pukul 6:53. Berhenti sebentar dan persiapan berangkat. Yuk, kita ke kereta restorasi ya Mas ya. Nah, kita ngelewati kereta ekonomi 6 yang di blok. Kursinya di KAI Akses. Yuk, yuk. Wah, rame ya. Bismillah. Keren cuy. Itu elektrik. Pencet-pencet. Wah, nutup lagi. Ya. Ini baru penumpang umum. Yuk kita kereta makan. Yuk, ya. Nah, ini dia kereta makannya teman-teman. Kita langsung pesen aja. Ini dia kereta restorasi atau kereta makan ke Alogawa. Untuk tempat buat makannya sekitar 40 lah. Dan ini ada mini pantry yang menjual makanan dan minuman. Ada menu-menunya juga. Ini rame. Terus kita lihat musolanya ya. Kereta makannya pakai M1-02408. Dan ini dia musolanya teman-teman. Wah, lumayan luas sih. Iya, 3, saya 1. Oh, Solo. Oke. Ya. Santai semua cuy. Susul wajar. Ini di kereta makan semua Mas Laude, Mas Ikal, Mas Hikari lah IG-nya. Yo, taunya Mas Hikari kan. Ya, oke. Ini Mas Nathan, Mas Aldian, Mas Alam mana? Oh iya. Ini Mas Dimas. Absen. Mas Garda yang punya daerah. Wes. Keren. Punya kereta. Punya Kereta ya kai. Saat ini saya berada di kereta makan ini bareng dengan teman-teman ya. Dan ini saya nggak makan atau sarapan pagi, takut ya seperti biasa kalau habis sarapan pilihannya kalau nggak ngantuk ya kebelet. Jadi kita minum teh aja. Ini teh jasmine harganya 10.000. Lumayan lah buat angkat-angkatan di dalam kereta. Ini AC-nya juga lumayan dingin. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ya teman-teman. Persiapan tiba di stasiun Kutoarjo. Sebelah kanan ini ada rangkaian kereta api Logawa yang satunya lagi. Hari ini yang dari Jember masih pakai bisnis ekonomi. Ini besok dari Purwokerto yang new gen-nya. Kereta api Logawa yang satu besok baru jalan dari arah Purwokerto menuju Jember, dan yang sekarang saya naiki besok dari Jember menuju Purwokerto. Stasiun Kutoarjo berhenti pada pukul 7.23. Ada beberapa penumpang yang naik dan lumayan banyak yang naik ke arah timur. Saat ini stasiun Kutoarjo udah berbenah. Sudah dilakukan pembangunan peron tinggi dan pembangunan kanopi. Wah. Ini teman-teman rombongan dari daerah operasi 5, termasuk beberapa kawan Sepur Limo dan jajaran PT KAI Daop 5 turun di stasiun Kutoarjo. Di stasiun Kutoarjo ini ada rangkaian transit New Generation 1 ya. Di jalur 5 ini merupakan rangkaian calon kereta api Logawa
Saat ini kereta api Logawa yang menggunakan New Generation hanya keberangkatan dari Purwokerto menuju ke arah Jember. Sedangkan yang Jember ke arah Purwokerto masih menggunakan kelas lama, bisnis dan ekonomi. Dan rangkaian ini besok akan digunakan sebagai kereta api Logawa perdana dari Purwokerto tanggal 19 ya. Hari kedua ya. Yang ini hari pertama, ini hari kedua. Mungkin nanti bakal dikirim ke Purwokerto ya sekitar sore atau malam lah. Berjalan langsung di stasiun besar Yogyakarta. Untuk kereta api Logawa di kota Yogyakarta ini berhentinya di stasiun Lempuyangan ya, bukan stasiun Yogyakarta, karena untuk kelas kereta api Logawa ini menggunakan kelas full ekonomi ya, awalnya. Saat ini juga tetap full ekonomi sih. Wah, di sana juga udah ada kereta pencak saka yang udah sama-sama menggunakan rangkaian New Generation. Selamat datang di stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta, dan kereta api Logawa berhenti di stasiun Lempuyangan pada pukul 8.26, akan kembali berangkat pada pukul 8.34. Di Kota Yogyakarta ada 2 stasiun keberangkatan ya. Salah satunya stasiun Lempuyangan yang melayani keberangkatan kereta kelas ekonomi seperti kereta api Logawa dan beberapa kereta campuran lainnya. Ada stasiun Yogyakarta juga yang barusan kita lewat digunakan untuk keberangkatan kereta kelas eksekutif dan kereta kelas atas seperti priority, luxury, dan kereta campuran juga ada. Ini ada penumpang yang turun di Jogja nih, cuman beberapa, dan yang naik juga gak terlalu banyak karena hari ini hari Rabu ya, atau hari Minggu. Oke. Berangkat dari stasiun Lempuyangan jam berapa mas? 8.34 tepat setelah KRL masuk. Ngawur.
persiapan tiba di stasiun Klaten, bertemu dengan kereta api Argo Lawu. Ini sama-sama pakai rangkaian New Generation. Bedanya Argo Lawu ini full eksekutif, Logawa full ekonomi. ...859 tiba di stasiun Klaten. Saat ini stasiun Klaten sudah berbenah, sudah melakukan renovasi pembangunan peron tinggi dan kanopi panjang ya. Berangkat dari stasiun Klaten 9.01, berhenti cuma 2 menit. Stasiun Purwosari, Kota Solo, kereta api Logawa terlambat kurang lebih sekitar ada 2 menitan ya. Masuk pada pukul 9:24. Harusnya sih udah mau berangkat. Dan ini ada beberapa penumpang yang turun di stasiun Purwosari. Tumben ini diiringi sama lagu Sungai Bengawan, teman-teman. Wah. Berangkat dari stasiun Purwosari 928. Ini ada pasukan kereta unyu-unyu lokomotif D52099, ada lori Tata ya. Kereta api Logawa berjalan langsung di stasiun Solo Balapan. Jadi stasiun Solo Balapan ini di kota Solo itu digunakan sebagai keberangkatan kereta api jarak jauh kelas atas seperti kereta Argo, kelas eksekutif, dan beberapa keberangkatan kereta campuran lainnya seperti kereta api Lodaya, Argo Lawu, Mataram, Senja, dan Fajar Solo. Ada juga keberangkatan KRL. Dan setelah Solo Balapan ini ada percabangan nih teman-teman. Kalau jalur sebelah kanan sana itu menuju ke arah Gundi, Semarang, arah Surabaya juga, tapi via utara ya. Nah itu dia jalurnya ke arah sana. Kereta api Logawa udah lepas dari stasiun Purwosari Kota Solo. Terakhir tadi dari Purwosari itu saya ketiduran sebentar teman-teman. Ini bangun-bangun kayaknya udah mau tiba di Sragen ya. Perjalanan kali ini cukup melelahkan karena sebelumnya sebelum naik kereta api Logawa ini saya gak tidur sama sekali ya. Ngejar dari Jogja ke Purwokerto aja nggak tidur, apalagi di Purwokertonya. Jadi sayang banget kalau kita tidur banyak-banyak di kereta Logawa ini karena banyak momennya. Dan ke arah timurnya agak membosankan ya perjalanannya ya. Mungkin cuman papasan dengan beberapa kereta, nggak ada momen susul atau silang karena jalurnya udah full jalur ganda. Tiba di stasiun Sragen, berhenti kurang lebih sekitar 2 menit, masuk pada pukul 9:57. Dan sebelum Sragen kita berpapasan dengan kereta api 239 Pasundan dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir
stasiun Kiara Condong yang menggunakan lokomotif spesial Lokvav saya ya, CC Donoliga 40 atau CC Donoliga Livery WNB, seperti baju yang saya pakai ini. Wah, keren teman-teman. Yuk kita langsung masuk karena kereta apinya akan segera berangkat. Berangkat Sragen. Ini semua pintu udah serba otomatis teman-teman, enaknya kalau new generation. Begitupun juga pintu yang ini. Nah setelah dibuka dia bakal nutup lagi. Pintu yang ini juga, kecuali pintu toilet ya. Nah, habis itu dia bakal nutup sendiri. Langsung berangkat dari stasiun Sragen pada pukul 9:59, berarti cuma 2 menit aja. Oke, baru saja berangkat dari stasiun Sragen. Jadi untuk kecepatan dari kereta api Logawa atau puncak kecepatan dari kereta ini itu hanya mentok di 90 km per jam. Padahal untuk sarananya ini udah menggunakan ekonomi new generation, ekonomi stainless terbaru yang kecepatannya bisa dipacu hingga 120 km per jam. Kenapa kok cuman jalan mentok 80? Itu dikarenakan ini mengikuti grafik perjalanan yang lama ya, yang dimana kereta api Logawa sebelumnya itu rangkaiannya emang support di kecepatan 90 aja teman-teman. Jadi ya rangkaian baru ini mengikuti yang lama, jadwalnya juga masih sama dengan yang lama. Ini situasi dan kondisi di ekonomi 7. Jadi pada perjalanan hari ini spesial banget. Ekonomi 7 dan 6 kursinya di blok ya. Kalau kalian pesen di KAI Akses itu penuh teman-teman. Karena apa? Tadi karena ada rombongan naiknya dari Purwokerto ke arah Kutoarjo doang, tapi kursinya ke blok seat 2 kereta sampai Jember. Waduh, bener-bener jos banget ini cuy. Jadi bisa ditempatin sih. Ini ada Mas Alam, dia lagi nge-live. Makan Mas? Makan. Ini Tak rekam ya Kak Bo? sama Kak. Ini udah Jam makan. 11. Sebenarnya tadi udah nyarap sih, tapi kan nyarapnya ya jam 6. Sebagai syarat saja. Ya kita makan lagi Mas. Ini karena ada menu langka nasi telur kulit crispy ya. Karena aku baru nemu lagi ada menu ini. Jadi Berapa Mas? ini harganya 30.000. Oke, aku mau beli teh habis itu. Ya mudah-mudahan masih ada ya. Soalnya tadi kata Mas Antian tinggal 1. Oh ya, ya enggak apa-apa lah. Nah, Mas, makan, Pak. ini dia kalau ada balapan. Jadi Ya, kursinya adu bisa dengkul. diputar ya. Betul. Enggak adu dengkul ini. Sudah perang dengkul. Iya, jadi memang nggak direkomendasikan untuk diputar ya. Jadi mendingan sarah semua. Enggak bisa buat selonjoran sih kalau yang tinggi. Iya, benar. Oke, yes. Oke, jadi ini setelah ngawis saya berada di kereta makan lagi. Ini tadi belum beli makan ya, sekarang beli makan karena udah lapar. Dan ya, mari kita makan. Kita beli nasi, telur, ayam, sama kulit crispy. Wah, enak ini teman-teman. Ini harganya 30.000, ada telur, ada kulit, nasi sama sambal bawang ini kayak sambal geprek. Sama teh pucuk ini 30.
Ini 8.000, total 38.000 makan siang hari ini. Bisa dibilang sarapan nggak bisa sih, karena udah terang gini. Harusnya dari tadi pagi. Ya nggak apa-apa lah, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. 10:58 tiba di stasiun Madiun kereta api Logawa. Berhenti kurang lebih sekitar 5 menit untuk aktivitas naik turun penumpang dan juga ini melakukan pengisian air ke toilet rangkaian kereta. Dan stasiun Madiun ini merupakan stasiun pusat dari daerah kedaulatan operasi 7 Madiun. Ya lumayan sih berhenti di sini. Ada 5 menit dan ini persiapan masuk di jalur 3 kereta api Argo Semeru dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Yang telah tersedia di jalur 1 adalah rangkaian kereta api Logawa yang tujuan ke stasiun 3. Argo Semeru ini bawa 2 kelas, kelas kompartemen dan kelas eksekutif. Eksekutifnya pakai stainless yang generasi awal ya. Ini Semeru berdiri di Madiun kurang lebih sekitar 3 menitan teman-teman. Penumpang yang naik kereta api Argo Semeru hari ini wah rame ya, padahal ini hari weekday, hari Rabu loh. Nah kereta kita ini Kak Logawa pakai stainless steel new generation, udah lebih baru, lebih canggih. Sedangkan Argo Semeru ini pakai stainless generasi yang lama ya, yang dimana pintunya masih manual, sedangkan yang Logawa ini pintunya udah pencet-pencet otomatis. Wah keren. Dan di sini ada tabel merah ini. F ini merupakan Trendmark F, kecepatan maksimal dari kereta ini 120, 48 berat total ya Mas. 10 merupakan bogi yang digunakan, bogi jenis K10. Wah, tapi sayang banget di Logawa ini masih ngikutin grafik perjalanan lama atau jadwal lama, jadi hanya berjalan 90. Tapi ya nggak apa-apa lah, harusnya 120 jalan 90 juga udah enak kok. Berangkat dari stasiun Madiun 11.07. Ini Argo Semeru masih tunggu waktu keberangkatan ya. Nah, sebelah sana ada PT Inka atau Industri Kereta Api, pabrik kereta. Ada transit kereta yang belum keluar ya. Logawa ini udah keluar, yang sana belum. Stasiun Caruban tiba pada pukul 11:22. Berarti sebentar. Ini panas banget teman-teman. Danau papasan mana tadi? Yuk. Tanggal Jati. 11.24 berangkat dari stasiun Caruban. Stasiun Caruban ini merupakan stasiun pilihan alternatif jika kalian ingin naik kereta api tapi malas menjangkau atau terlalu jauh untuk menjangkau stasiun Madiun. Caruban cocok sih kalau emang deket sama Caruban. Ini papasan sama kereta api Ranggajati dari Jember dengan tujuan akhir stasiun Cirebon, yang merupakan kereta kelas bisnis yang tersisa di lintas selatan untuk saat ini. Logawa ini sebelumnya bisnis sama ekonomi. Bisnisnya udah hilang ganti ekonomi new gen. Tiba di stasiun Kertosono bertemu dengan sesama kereta api Logawa yang dari Jember. Hari ini masih belum berganti ke kelas new generation, jadi masih kelas bisnis teman-teman. Wah, yuk kita keluar. Oke, pada pukul 12.13 perjalanan kereta api Logawa telah tiba di stasiun Kertosono. Logawa dari Purwokerto bertemu dengan sesama Logawa dari arah Jember. Nah, hari ini merupakan perdana kereta api Logawa yang dari arah Purwokerto menggunakan rangkaian ekonomi new generation, sedangkan Logawa yang dari arah Jember
itu masih menggunakan rangkaian lama teman-teman, rangkaian kelas bisnis. Wah, keren sih. Dan untuk yang kelas bisnis ini besok akan menjadi new generation seperti yang ini. Ini dia kereta api Logawa rangkaian lama, rangkaian bisnis dan rangkaian ekonomi 106 tempat duduk. Bedanya jauh banget ya teman-teman ya. Ini yang stainless, ini yang non stainless, kelas bisnis, ini yang new gen. Wah, keren teman-teman. Ya besok ini bakal berganti rangkaian. Dan stasiun Kertosono merupakan stasiun percabangan ya. Perpisahan jalur, kereta kita berbelok kiri ke arah Surabaya, lanjut ke arah Jember. Sedangkan jalur yang kanan itu menuju ke arah Malang, Blitar, dan juga ke Diri. Berangkat. Hati-hati jalur 2 dari arah timur akan berjalan langsung kereta api Sancaka. Hati-hati jalur 2 dari arah timur akan berjalan langsung kereta api. Tiba di stasiun Jombang. Ini berhenti pada pukul 12:32. Berangkat dari stasiun Jombang, ini bertemu dengan kereta api komuter lain Doho dari stasiun Surabaya Kota menuju ke arah Blitar via Kertosono. Rutenya muter-muter Jawa Timur. Ini menggunakan kelas ekonomi 106 tempat duduk dan subsidi ya. Hadap-hadapan adu tengkul dan duduk tegak. Ini merupakan kelas terendahnya ekonomi saat ini teman-teman. Dan kelas tertingginya ekonomi adalah ini dia, kereta ekonomi new generation yang stainless steel punya. Motifnya hiasan juga soalnya. Persiapan masuk stasiun Mojokerto banyak yang hunting. Ini bocil-bocilnya Mas Nathan Halo ini. ya. Oh iya ya. Iya. Adi Sida. Oh buduk sih. Ada isi dan nang etan gitu. Oh iya neng warungnya. Persiapan Nah, merapat stasiun Mojokerto. tiba di stasiun Mojokerto. Sini agak turun ya. Ya turun sih cuma naik. Turun. Mulai. Foto-foto sih. Tiba di stasiun Mojokerto 13.00 awal 3 menit dari jadwal. Kereta api Logawa berhenti di sini kurang lebih sekitar ada kurang lebih 3 menitan ya. Coba kita tanya sama yang punya wilayah. Berhenti jam berapa Mas? Normalnya 13.03 sampai 06. Oh 06 berarti 3 menit. Ya lumayan berarti ini 6 menit ya. Tapi biasanya sering awal. Full trip ya? Mas Nathan ini full trip ya? Gak turun dah? Ora. Oke, siap. Kereta api Logawa berangkat dari stasiun Mojokerto pada pukul 13:06. Berjumpa dengan kereta api Ketel 2607 dari stasiun Benteng dengan tujuan akhir stasiun Madiun. Tuh tipu. Oke.
kaget aku. Aku wis teng kene. Persiapan stasiun Monokromo bertemu dengan percabangan rel dari arah Banyuwangi, Jember, dan Malang. Nanti kereta kita akan lewat sebelah sana setelah berganti lokomotif di Surabaya Gubeng. Stasiun Monokromo berhenti kurang lebih sekitar ada 2 menitan ya. Dan harusnya masuk 13.43, jadi kita berhentinya awal sekitar 3 menit. Penumpang yang turun di stasiun Monokromo ini ada lumayan banyak sih. Dan untuk harga tiket dari Purwokerto ke arah Monokromo itu termasuk murah, sekitar 235.000 teman-teman. Dan ini merupakan pemberhentian pertama, dan nanti kita akan berhenti lagi pas ke arah Jember ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Wah, banyak yang hunting coy. Banyak yang hunting coy, gila. Wah, ini lokomotif penggantinya. Yuk. Ajay. Tiba di stasiun Surabaya Gubeng, kota Surabaya 13:53. Kota Surabaya tercinta. Saat ini saya nggak turun, jadi saya izin buat lewat aja ya. Ya besok aja pulangnya. Tiba di Surabaya Gubeng, jadi nanti kereta kita akan putar arah ya, menuju ke arah Jember. Jadi Surabaya kota ke arah sana, dan kereta kita nah ke arah sana teman-teman. Jadi ini kursinya diputer. Biasanya sih ada petugas yang muter, jadi kita putar sendiri aja deh, biar lebih leluasa. Waduh, nggak iso. Nah. Nah, harusnya kalau diputer itu ini, nah kayak gini. Nah, wis. Nah, nggak bisa, harus dinormalkan dulu. Yuk. Nah, loh, lika-liku. Ya semangat ya buat petugas yang memutar kursinya. Di Surabaya Gubeng ada pergantian lokomotif teman-teman. Lokomotif yang tadi dihias itu dilepas dan akan lanjut ke arah Surabaya Pasar Turi, digantikan dengan lokomotif yang dari Pasar Turi. Ini dia lokomotif kereta api Logawa yang baru saja diganti di stasiun Surabaya Gubeng. Lokomotif yang awalnya CC 201 7713 diganti menjadi lokomotif CC 201 8313 milik Depo Purwokerto. Wah, ini baru aja disambung teman-teman. Dan biar berjalan ujung pendek ke arah Jember, lokomotifnya sengaja diganti di Surabaya Gubeng. Ya biar efisien juga sih. Nggak efisien juga sih, tapi ya karena Surabaya Gubeng nggak ada meja putarnya. Jalur 6 ini masuk kereta api Jakarta. Jalur 2 kereta api Penataran masuk dari stasiun Blitar dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota.
Sumpah ini benar-benar rame banget teman-teman. Jalur 6 kereta api Jayakarta, jalur 2 kereta api komuter lain Penataran, jalur 5 kereta api Logawa dengan tujuan Jember, Jakarta Pasar Senen. Ini Doho Penataran atau Penataran dari stasiun Blitar lewat Malang. Nanti di jalur 6 bakal ada kereta api Sri Tanjung dan kereta api Jayabaya. Waduh, bener-bener crowded banget. Oke, stasiun Surabaya Gubeng kalau siang hari ini ramai banget. Kereta api Logawa berhenti di Surabaya Gubeng mulai dari jam 13.53 hingga 14.27. Berhenti lebih dari 30 menitan lah. Dan di stasiun Surabaya Gubeng kalau siang hari banyak kereta api yang berangkat maupun yang datang. Jalur 5 ini kereta api Logawa keberangkatan tujuan Jember pada pukul 14.27. Sedangkan jalur 6 nanti ada keberangkatan kereta api Jayakarta pada pukul 14.10, kereta api Sri Tanjung pada pukul 14.18 dan kereta api Jayabaya pada pukul 14.25. Jalur 2 ini ada kereta api komuter lain Penataran dari stasiun Blitar dengan tujuan akhir Surabaya Kota. Wah, ini benar-benar ramai dan crowded banget. Ya, kereta kita berhenti lama karena ganti lokomotif ya. Dan kereta api Logawa ini merupakan kereta api pertama dengan kelas New Generation Stainless Steel yang masuk di daerah operasi 9 Jember maupun di stasiun Surabaya Gubeng ya. Karena sebelumnya nggak ada, paling cuman uji coba aja. Ini yang reguler dari yang pertama. 14.10 berangkat kereta api Jayakarta dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen via Yogyakarta. Ini merupakan rangkaian kereta penumpang terpanjang di lintas selatan untuk saat ini. Bawa sekitar 13 kereta premium, 1 kereta makan pembangkit dan 1 kereta pembangkit. Bawa 15 ya totalnya. Kereta api Jakarta yang berangkat ini pada pukul 14.15 masuk kereta api Sri Tanjung keberangkatan 14.18 dari Surabaya Gubeng menuju ke arah Lempuyangan kota Yogyakarta. Jalur 6 masuk kereta api Jayabaya dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta via Semarang.
Kereta Jayabaya udah masuk. Ini bawa dua kelas ya, kelas eksekutif dan kelas ekonomi new generation yang modifikasi. Ya kurang lebih mirip lah, cuman beda di tahun pembuatan. Ini yang lebih baru, yang Jayabaya, kereta lama yang dimodifikasi. Ayo, setelah kereta api Jayabaya yang masuk ini, kereta api kita, kereta api Logawa, segera berangkat ke arah Jember 1427. Nah, pas tiba di stasiun Surabaya Gubeng, untuk kursi yang tadinya menghadap ke arah utara atau ke arah Surabaya Kota, ini sudah diputar teman-teman menuju ke arah Jember ya. Jadi memang diputar oleh petugas kalau di Surabaya Gubeng. Ya sebenarnya tadi nggak usah repot-repot muter sih, jadi ya tunggu diputerin aja gitu. Halo. Halo. Nah, ini berangkat dari Surabaya Gubeng, banyak yang hunting teman-teman. Dari tadi Gubeng sama Wonokromo. Kita sapa yuk teman-teman yang hunting. Dadah. Wah, banyak banget coy. Hari ini hari perdana. Wah, wakeh pol. Tiba untuk yang kedua kalinya di stasiun Wonokromo. Kalau yang berhenti pertama tadi dari Purwokerto untuk menurunkan penumpang dan berhenti lagi ke arah Jember untuk penumpang yang naik dari Wonokromo menuju ke arah Jember. Wonokromo ini merupakan stasiun percabangan ya. Tadi kita dari arah Purwokerto lurus dan nanti kita akan berbelok kiri menuju ke arah Bangil dan Jember. Yuk kita langsung masuk karena keretanya persiapan berangkat. Baru saja kereta api Logawa berangkat dari stasiun Wonokromo pada pukul 14.37 dan ini kereta api Logawa ke arah Jember merupakan kereta api pertama, kereta api stainless steel new generation pertama yang menginjakkan di stasiun Surabaya Gubeng untuk perjalanan reguler ya, menuju ke arah Daop 9 Jember. Jadi sebelumnya di rute dari Surabaya Gubeng menuju ke arah Jember ini nggak ada kereta stainless steel new generation untuk saat ini atau sebelumnya teman-teman. Wah keren sih ini teman-teman. Ini menjadi perjalanan perdana kereta dengan stainless steel new generation ke arah Daop 9 atau lebih tepatnya dari Surabaya ke arah Jember. Jadi ini merupakan perjalanan perdana kereta stainless new generation menuju ke arah Jember lepas dari Wonokromo. Teman-teman bisa dengar sendiri untuk suara ataupun guncangan yang ada di dalam kereta. Ini menggunakan rel dengan tipe R42 dan di lintas ini dari Wonokromo ke arah Bangil itu puncak kecepatan maksimalnya sekitar 80 km per jam. Ya bisa dilihat di yang depan itu indikatornya 77 km per hour. Ya lumayan goyang-goyang sih, tapi hitungannya masih lebih enak dibandingkan kereta yang lainnya. Pukul 14.54 perjalanan kereta api Logawa telah tiba dan berhenti di stasiun Sidoarjo. Berhenti di sini biasanya 2 menit sih. Dan ini malah kita harus tunggu bersilang dengan kereta api Ketel fakultatif dengan nomor 2644F dari stasiun Malang Kota Lama dengan tujuan akhir stasiun Benteng. Wah,
15.00 berangkat dari stasiun Sidoarjo. Ini banyak yang hunting teman-teman. Wah. Dadah. Wah, rame. Gila yang huntingnya. Dadah dulu deh. Dadah dulu. Dadah dulu. Ya kok rasanya jumpa fans. Ngeri akeh fans gue. Ah. Dadah. Banyak yang hunting teman-teman. Dada-dada terus dari tadi. Berasa dari artis ya. Anjir. Iyalah. Masih ada lagi. Wah, keren teman-temannya. Halo. Nah, kasih jempol. Tiba di stasiun Bangil, pemberhentian perdana kereta api Logawa Stainless Steel New Gen di stasiun Bangil. Tiba 15.20, berhenti sebentar kurang lebih ya sekitar 2 menit. Dan stasiun Bangil ini merupakan stasiun percabangan ya, yang dimana setelah Bangil ini ada perpisahan rel. Kalau ke kanan ke arah Malang, kereta kita lurus ke arah Jember, arah Banyuwangi. Berangkat stasiun Bangil. Kita langsung tutup. Berangkat dari stasiun Bangil 15.26, dan setelah Bangil ini ada percabangan teman-teman. Jalur yang sebelah kanan ini menuju ke arah Malang, Blitar, Kediri, Kertosono, sedangkan kereta kita ambil lurus menuju ke arah Pasuruan, Probolinggo, lanjut ke arah Jember. Teman-teman, wah gila, ini percabangan ke arah Malang ya, ke kanan. Perdana kereta stainless steel masuk Daop 9, terlebih lagi yang stainless steel new generation yang sebelumnya belum pernah ada, dan ini perdana teman-teman menginjakkan kaki sih roda ya, menginjakkan roda di rel Daop 9. Sebelumnya udah ada stainless sih, tapi yang generasi pertama di Mutiara Timur. Wah, keren banget ini teman-teman. Masuk stasiun Pasuruan. Perdana masuk di stasiun Pasuruan. Ini dari tadi dari Surabaya Gubeng ke arah Pasuruan ini banyak yang hunting, banyak juga pegawai atau orang-orang yang lihat excited banget dengan rangkaian stainless steel ini teman-teman. Jadi dilihatin terus dari tadi kereta ini. Selamat datang di daerah operasi 9 Jember, stasiun Pasuruan. Kereta api Logawa perdana masuk di stasiun Pasuruan yang rangkaian stainless new gen pada pukul 15:41. Dan kita di sini berhenti sedikit lama untuk menunggu bersilang kereta api Wijaya Kusuma KA120 dari stasiun Ketapang menuju ke arah Cilacap. Wah, excited banget tadi orang-orang yang lihat rangkaian stainless kereta api Logawa ini, karena ini merupakan perjalanan pertama kali dari Surabaya ke arah Jember atau perjalanan pertama kali ke daerah operasi 9. Sebelumnya nggak ada rangkaian seperti ini ya, paling mentok-mentok stainless steel Mutim dulu sih, tapi lebih keren yang ini teman-teman. Mulai dari rel fence, terus petugas PJL, pegawai stasiun, orang-orang sekitar yang lihat kereta ini lewat. Wah, emang keren sih. Jalur 1 masuk kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang
Jember Surabaya menuju ke arah Cilacap. Dari stasiun Pasuruan pada pukul 15.55 setelah berselang dengan kereta api Wijaya Kusuma. Nah, untuk di daerah operasi 9 Jember setelah Pasuruan, tepatnya dari Pasuruan menuju ke arah Leces, ini merupakan lintas dengan puncak kecepatan tertinggi di daerah operasi 9 untuk saat ini, sekitar 120 km per jam, dan sayangnya belum ada kereta api yang bisa melintas dengan kecepatan 120 km per jam reguler untuk saat ini. Kecepatan yang tertinggi di sini itu cuma kereta api Blambangan Express aja, dan yang lain itu masih mengikuti jadwal yang lama ya, yang dimana kecepatan maksimal 90 km per jam seperti Logawa saat ini. Padahal untuk kereta api Logawa ini seperti sarana stainless ini itu udah mumpuni dipakai lari 120 km per jam. Ya apa boleh buat, kita masih mengikuti jadwal yang lama. Setidaknya di grafik perjalanan yang baru kalau bisa dinaikkan ke 100 lah, itu udah bagus dan bisa mengurangi waktu tempuh sih. Dan ini sarananya enak banget teman-teman, ekonomi 8 ini hitungannya masih sepi ya, nggak terlalu ramai dan AC-nya dingin coy. Keren banget emang logo ini. Upgrade, tiba-tiba upgrade dari ekonomi ke bawah sampai ekonomi atas. Pada pukul 16.25 perjalanan kereta api Logawa telah tiba di stasiun Probolinggo. Ini masuk Probolinggo awal sekitar 6 menit dari jadwal yang seharusnya 16.31. Dan di sini kita akan tunggu bersilang dengan kereta api Pandalungan dari stasiun Jember dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Dan kita akan kembali berangkat dari stasiun Probolinggo ini pada pukul 16.46. Berarti lama ya, kalau normal itu 15 menitan, tetapi ini kita awal jadi berhenti 21 menit. Wah, ini bener-bener lega banget sih. Silangannya ada daun jatuh. Yuk, kita tunggu Pandalungan masuk. Nah, ini Mas Aldian mau turun di stasiun Probolinggo karena rumahnya dia di sini ya. Sekalian pulang. Kok gak full trip? Mau ngumpulkan tenaga soalnya 2 hari lagi open house di Balai Asa. Loh, kok dibocorkan? Loh, kan harus sana dulu nih. Oh iya. Terima kasih Pak. Terima kasih udah menemani. Sampai jumpa lagi. Jogja. Jogja ikut. Insya Allah. Oke. Ya wes, dadah. Di Mas Kris. Kaisa? Hah? Si apa jangan di Telu ya, kurang telu ya. Mbok di kono piro Oh ya wes, iki Mas Kris iki aku titip ini. Suwun ya. Sik tak bayare. Kereta kita masih menunggu kereta api Pandalungan yang 10 menit lagi akan masuk ya. Dan lokomotifnya ini kalau dari Surabaya Gubeng ke arah Jember pakai lok CC 01 8313
Dan tadi dari Purwokerto ke arah Surabaya Gubeng pakai CC 017713 yang ada hiasannya. Jadi di Surabaya tadi lokomotifnya udah diganti teman-teman agar posisinya tetap ujung pendek dan nggak ada turntable sih di Surabaya. Yang masuk jalur 1 Pandalungan dari stasiun Jember dengan tujuan akhir Gambir. Setelah Pandalungan masuk, kereta kita Logawa berangkat dari jalur 2. Oke, persiapan berangkat kereta api Logawa dari stasiun Probolinggo. Setelah kereta api Pandalungan masuk, satu hal yang tidak bisa dilakukan penumpang Pandalungan adalah ini teman-teman. Nah, pamer ceritanya ya. Oke, kereta api Logawa berangkat dari stasiun Probolinggo 1647, terlambat 1 menit dari jadwal. Baru saja kereta api Logawa berangkat dari stasiun Pasuruan. Ini saya juga baru makan ya. Dan saat ini perjalanan kereta api Logawa lepas dari stasiun Malasan. Ini langit udah mulai gelap dan sisa perjalanan kali ini dari Probolinggo ke arah Jember kurang lebih sekitar 2 jam ya. Jadi total perjalanan dari arah Purwokerto ke Jember membutuhkan waktu 13 lewat 5 menit. Saya rela tiba di Jembernya itu diperkirakan 18.35 ya. Dan ke arah Jember ini udah capek sih sebenarnya saya teman-teman, karena pas OTW ke Purwokerto kemarin itu nggak tidur sama sekali. Jadi ini saya buat istirahat. Dan persilangannya masih ada 2 sih. Nanti kita bertemu dengan kereta api Belambangan di stasiun Tanggul dan juga kereta api Prowangi di stasiun Jember. Ya udah deh, ini saya mau istirahat bentar ya. Stasiun Kelakah Kabupaten Lumajang, akses terdekat dari pusat Kabupaten Lumajang. Kereta api Logawa berhenti kurang lebih 2 menit saat ini pada pukul 17:22 dan ini akan segera berangkat dari stasiun Kelakah. 17.54 perjalanan kereta api Belambangan Express telah tiba di stasiun Tanggul, udah masuk Kabupaten Jember. Dan di sini kita bertemu dengan kereta api Belambangan Express. Belambangan Express dari stasiun Ketapang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ketapang Banyuwangi ke arah Pasar Senen, Jakarta. Ini pakai ekonomi New Generation modifikasi dari ekonomi Kemenhub teman-teman. Nah, bedanya kayak gini ya. Kursinya lebih kecil dan tampilan keretanya juga lebih lama teman-teman. Jika dibandingkan dengan New Generation-nya kereta api Logawa kayak gini. Nah, ini tampilannya lebih baru teman-teman. Beda ya. Belambangan yang berangkat terlebih dahulu menuju ke arah Pasar Senen.
aja. Oke, sesaat lagi perjalanan kereta api Logawa akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Jember. Sebelum kita turun, saya akan sedikit mengulas kembali perjalanan selama 13 jam 5 menit dengan naik kereta api Logawa ini. Tadi itu start dari Purwokerto pada pukul 5:30 dan nanti akan diperkirakan tiba di stasiun Jember pada pukul 18:35. Perjalanan kali ini seru karena ini merupakan perjalanan perdana ya, yang dimana ini banyak bertemu dengan teman-teman rel fans dari komunitas Purlimo tadi yang ikut memeriahkan perjalanan perdana kereta api Logawa Stainless Steel. Ada juga Mas Aldian, Mas Garda, Mas Laude, Mas Ikal, Mas Nathan, dan teman-teman yang lain. Dan kereta api Logawa ini menurut saya worth it banget untuk saat ini. Terlebih lagi kelasnya udah berganti ke ekonomi new generation. Ini sebuah batu loncatan yang sangat tinggi banget ya. Dari yang sebelumnya ekonomi adu dengkul, duduk tegak, harganya juga mahal, dan kelas bisnis, upgrade-nya tiba-tiba lompat jauh teman-teman ke kelas ekonomi new generation. Wah, itu jauh banget loh secara kelas. Tapi kalau secara harga sih bedanya juga paling cuman 50 hingga 100 ribu aja sih. Jadi menurut saya ya bagus banget teman-teman untuk upgrade kelas kereta api Logawa ini. Dan ini worth it banget, berangkat dari Purwokerto pagi, nyampe di Jember nggak terlalu malam sih, sekitar jam 6:30 ya. Kalau dari Purwokerto ke arah Surabaya ini masih worth it banget, belum sampai sore. Dari Purwokerto ke arah Jember harganya itu kalau hari Senin sampai Kamis 290, kalau hari Jumat ke arah Minggu harganya 320. Masih worth it sih dibandingkan ekonomi adu dengkul yang sebelumnya harganya sekitar 200 hingga 260-an. Ya beda dikit-dikit lah teman-teman. Wah, ini keren sih. Dan ini juga merupakan kereta ekonomi new generation stainless steel pertama di daerah operasi 9 ya. Pokoknya dari Surabaya ke arah Jember ini yang pertama dan perdana. Sebelumnya belum pernah ada, adanya cuma stainless biasa. Kalau yang new gen ada modifikasi kereta api belambangan. Mantap sih teman-teman. Ini juga bisa menjadi pilihan alternatif bagi kalian yang ingin naik kereta ini dari Surabaya ke arah Jember ataupun Surabaya ke arah Jogja. Ini juga boleh lah, harganya juga hitungannya masih murah. Boleh kalian cobain Logawa New Generation. Untuk ekonominya ini tempat duduknya empuk, ini menghadap ke arah laju kereta semua. Dan untuk AC-nya dingin, gak bising juga ya, kekedapannya juga oke. Dan worth it lah pokoknya, kalian harus coba deh ya, walaupun dari Surabaya ke Jogja ataupun Surabaya ke Jember boleh lah. Dan sesaat lagi perjalanan kita akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Jember, jadi kita mau siap-siap buat turun. Harga 290.000, apakah worth it naik kereta ekonomi new gen selama 13 jam? Wah, jelas worth it sih. Sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Jember. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Jember Station. Please prepare yourself and check your belongings. tiba di tujuan akhir stasiun Jember. Selamat datang kereta stainless steel new generation di stasiun Jember. Wah, keren ini Jember sekarang punya kereta sekeren ini. Oke. 18:33 tiba di tujuan akhir stasiun Jember. Wah, selamat datang rangkaian kereta stainless steel new generation ekonomi new generation kereta api Logawa di daerah operasi 9
Jember, tepatnya berada di stasiun Jember. Ini merupakan perjalanan perdana kereta semewah ini untuk kelas ekonomi, apalagi rangkaiannya stainless ya, ke Jember. Wah. Sekarang Jember udah ada rangkaian stainless steel loh. Sebelumnya udah gak ada teman-teman, karena Mutiara Timur yang dulu pernah stainless rangkaiannya malah diambil sama Depo Jogja. Yuk. Nah, ini saya bareng Mas Garda. Iya. Saya kini balik neng Surabaya juga ya. Gampang wis. Apa? Ayo foto. Loh, yang sampai akhir 1, 2, 3. Sama Mas Iki 5 ya? Anjir 5. Yang lain nih Perbuangi belum masuk loh, harusnya udah masuk. Yuk. Ya, penutupan sebelum closing ini ada kereta api Perbuangi dari Ketapang dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kereta termurah dari Banyuwangi ke Surabaya. Ini nambah 1 orang lagi masa di jasa. Sampai Masih ngonten tak? Sampai Iya. balik naik apa? bebas, bisa Logawa, kereta apa aja bisa. Oh jadi nginep dulu di sini. Masih mikir-mikir. Ini Mas Sultannya datang. Ini kamera semua ke sini. Artis. Pak Mas Bu. Halo Mas. Nah, Mas Risang lagi. Kayaknya udah capek ya Mas? Oke, mungkin cukup sekian perjalanan kali ini naik kereta api Logawa dengan kelas barunya Ekonomi New Generation. Saat ini upgrade-nya nggak main-main teman-teman. Ini upgrade-nya bener-bener jauh ya, dari ekonomi 106 tempat duduk dan kelas bisnis menjadi Ekonomi New Generation dengan harga 290.000 untuk full trip. Menurut saya sih worth it ya. Dan ini berangkat dari Purwokerto tadi itu menjelang terang dan tiba di Jember udah gelap. 13 jam perjalanan yang melelahkan tapi seru. Ini bareng dengan teman-teman dari Ketapang Jasa sama Mas Risan juga. Yuk kita mau keluar, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kereta api Logawa ke depannya bakal ramai terus penumpangnya dan harga tiketnya nggak mahal sih. Terima kasih, jangan lupa di share, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.